Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Sugasi dengan NIM H02230334. Sini kami melakukan perancangan percobaan dengan menggunakan RStudio dan SPSS. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan RStudio untuk melakukan uji coba datanya. Yang pertama itu kita akan menambahkan, jadi langkah pertama yaitu kita akan menambahkan data yang akan kita uji. Nah, jika kita akan menambahkan data berbentuk Excel, maka kita klik bagian from Excel. Kemudian kita cari data yang akan kita pakai. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di bagian redox, and total, dan p tersedia ini kita pastikan dulu untuk hasilnya itu tipenya itu double. Kemudian lainnya itu karakter. Nanti ini kita ubah menjadi karakter, bagian ulangan. Terus setelah semuanya sesuai, kemudian kita klik import. Setelah itu akan muncul di bagian sini. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan uji coba datanya, uji normalitas dengan cara kita klik file, new file, rscript. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita ketikkan library, kemudian kita klik do be search. Setelah itu kita klik run. Kita klik ketik juga library test, kita klik run. Setelah itu kita tes dengan cara kita ketik pilih tes, itu kita ketik datanya, data praktikan ini, kemudian ular, dan kita klik redox. Setelah itu kita klik run. Ini akan muncul, ini bisa kita lihat p value-nya itu 0,0,0,0336, yang artinya masih di bawah 0,05, yang menandakan bahwa data redox ini masih belum terdistribusi secara normal. Kemudian kita juga lakukan tes untuk n total dan p tersedia. Caranya sama, kita ketik pilih tes data n total. Kita klik run. Kemudian juga sama, pilih tes data tersedia taran. Ini bisa kita lihat bahwa data ketiganya itu dari redox, n total, dan p tersedia ini masih di bawah 0,05, yang artinya data masih belum terdistribusi secara normal, sehingga kita perlu lakukan uji transformasi. Itu caranya adalah klik data, praktikan, kemudian kita klik ular, kita tulis data baru, redox, kemudian kita tulis rumusnya kurang dari min 2 bintang sqrt, kemudian kita klik yang ini, lalu kita klik data praktikan, kemudian kita ular lagi yang data redox. Setelah itu kita klik run. Nah, terus kita lanjutkan untuk n totalnya. Data praktikan n total itu rumusnya min 2 bintang sqrt. Kita klik yang ini sqrt-nya, terus kita ketik data praktikan ular yang n total sekitaran. Setelah itu data praktikan p tersedia min 2 bintang sqrt data
daftar tersedia. Lalu kita run. Setelah itu bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini kalau sudah berhasil maka akan muncul tabel baru. Hasilnya tadi redox underscore 1 dan n total 1 PTSD 1. Dan kita kembali lagi untuk cek normalitas lagi. Caranya dengan lilitas, kemudian data praktikan, kita pakai data yang baru, redox ini, kita run. Selanjutnya data ikan total 1, kalau kita run tes data praktikan tersedia, lalu kita run. Nah, ini bisa dilihat untuk hasilnya ya. Terus kita lanjutkan lagi karena masih belum juga terdistribusi secara normal, maka kita lanjutkan ke uji Kruskal and Wallis. Kita ketik Kruskal test, lalu kita ketikkan redox ini kita tulis kombinasi dan koma data sama dengan tes redox kombinasi, kemudian data praktikan. Setelah itu data praktikan, kemudian kita klik run. Nah, kemudian dilanjutkan untuk yang n total klik run. Kemudian sama juga untuk P tersedianya. Setelah itu kita run. Nah, di sini dapat kita lihat di hasil Kruskal-Wallisnya, jika data itu kurang dari 0,05 berarti memiliki pengaruh yang beda nyata atau beda signifikan. Kemudian jika lebih dari 0,05 maka data tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak beda nyata. Bisa kita lihat ya di reaksi redoxnya ini kan di kurang dari 0, lebih dari 0,05 jadi tidak beda nyata. Kemudian untuk n totalnya ini masih di bawah 0,05 jadi memiliki hubungan yang beda nyata. Kemudian untuk yang P tersedia ini lebih dari 0,05 jadi pengaruhnya tidak beda nyata. Kemudian setelah ini kita lanjutkan ke uji dan tes ya. Kita lanjut ke ini, kita ketik dari Kafka. Kita klik run.
Setelah itu kita ketik dan yang ini, kita klik yang ini. Kemudian kita ketik redox yang ini. Kemudian kombinasi. Setelah itu koma data ini. Kemudian data praktikan, koma metode. Kemudian kita klik tanda petik, terus tulis Bonferroni. Setelah ini kita run. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan bisa kita lihat di B adjustment-nya itu semuanya itu kan lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa memiliki hubungan tidak beda nyata. Nih, walaupun ini ada yang 0, tapi ini tetap lebih dari 0,05. Kita lanjutkan untuk dan tes yang berikutnya yang N total dan P tersedia. Caranya sama, dan tes, kemudian kita N total, kombinasi, koma data praktikan, koma metode, kemudian kita ketik Bonferroni. Klik ini juga sama, tampilannya akan seperti ini. Dan kita lanjutkan di tes untuk Petersia. Petersia, kombinasi, koma data, kemudian data praktikan, metode, klik Bonferroni, lalu kita run. Ini muncul juga sama seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi dengan cara ketik korelasi. Rumusnya kurang dari min core test. Kita klik yang ini. Kemudian kita ketik data praktikan. Setelah itu kita klik ular yang bagian redox 1, terus koma data praktikan, kemudian klik ular dan klik yang N total. Jadi kita akan melakukan uji korelasi antara redox dengan N total. Setelah itu kita klik run, kemudian kita ketik print, kita klik yang ini, kemudian kita klik korelasi, itu kita run. Nah, ini bisa dilihat bahwa uji korelasinya ada minusnya, artinya korelasi terhadap antara redox dengan N total itu lemah atau intinya tidak beda nyata. Kemudian kita lakukan juga uji korelasi dengan tes dengan antara redox dengan Petersia. Data praktikan dan redox, koma data praktikan, terus Petersia. Itu kita run, kemudian kita ketik print korelasi, kita klik run. Ini juga sama antara redox dengan Petersia, ini lemah atau tidak beda nyata. Ini kita lanjutkan uji korelasi antara N total dengan Petersia. Sama caranya korelasi min
call tes, kemudian ini data perhatikan and total, koma data perhatikan, lalu P tersedia. Kemudian kita klik run. Tes data perhatikan, kemudian n total, koma data perhatikan dan tersedia. Itu kita run dan kita print korelasi. Kita klik run. Nah, untuk korelasi dari n total dengan P tersedia ini memiliki pengaruh yang signifikan atau beda nyata. Kemudian dari sini, dari uji korelasi ini kita lanjutkan dengan install package dulu ya, itu sini. Kemudian kita ketik GGP dan kita install. Kita tunggu sampai installnya sukses. Nah, setelah ada tanda seperti ini, berarti install sudah sukses. Kita lanjutkan ke install lagi yang GGP MISC ini. Kita klik install. Sudah, ini kita lanjutkan, ketik di sini library, kemudian ggplot2, lalu kita klik run. Setelah itu kita ketik lagi library, lalu kita ketik ggplot, lalu kita run. Lalu kita ketik lagi library, kita ketik ggpmisc, lalu kita klik run. Itu kita ketik ggplot, dan kita ketik data, kita praktikan, kemudian koma as yang ini, lalu x sama dengan x sama dengan data praktikan ular redox 1, koma y sama dengan data praktikan, lalu ular n total. Kemudian setelah ini kita tambahkan yang di copy, paste,
di sini, lalu kita klik run. Nanti akan seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita lakukan juga untuk redox dengan Petrosedia. Ini cici plot, kemudian data praktikan, dan koma AS, add sama dengan data praktikan, redox 1, kemudian koma Y sama dengan data praktikan, ular tersedia, kemudian ditambah dari hasil copy, kemudian kita hasilnya akan seperti ini. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan mencoba melakukan uji coba data dengan menggunakan SPSS. Ini untuk tampilan SPSS-nya, kita klik yang new dataset. Ini akan seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan data yang akan kita uji cobakan itu dengan cara kita klik file, bagian open data. Lalu kita pastikan dulu kita sesuaikan untuk tipe filenya. Jika menggunakan Excel, maka kita klik yang ini. Lalu kita cari data yang akan kita pakai. Kemudian kita klik open. Setelah itu akan muncul seperti ini. Maka kita klik OK. Setelah itu, setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita cek di variable view-nya. Kita sesuaikan di bagian kombinasi, di bagian redox and total dan Petrosedia ini, tipenya numerik dan measure-nya skala. Kemudian di bagian ulangan ini numeriknya kita ganti jadi string. Kita klik OK. Setelah semuanya disesuaikan, maka kita kembali ke awal, ke data view-nya. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas dengan cara kita klik analyze. Kemudian kita cari yang non-parametric test yang bagian legacy dialog. Jika muncul tampilan seperti ini, maka kita pilih yang one sample. Setelah itu kita masukkan semuanya. Kita masukkan and redox dan total juga. Setelah itu kita klik OK. Jadi seperti ini, dan kita bisa lihat untuk redox dan total dan Petrosedia ini masih di bawah dari 0,0, di bawah dari 0,05 di bagian M total dan Petrosedia. Itu menandakan bahwa data tidak terdistribusi secara normal, sehingga kita perlu melakukan uji transformasi dengan cara kita klik bagian transform, kita klik bagian compute variable, kita tulis itu, kita tulis redox. Dan ini kita tulis SIRT. Dan ini kita masukkan bagian redox. Kemudian ini kita beri bintang 2. Lalu kita oke. Kemudian cara yang sama untuk N total dan P tersedia. Transform, compute, kita hapus dulu, N total, kemudian ini kita hapus. Jadi ini tambahkan. Setelah itu kita klik OK. Berikutnya ke
ini ya untuk SPSS-nya hasilnya. Kemudian kita lanjutkan di bagian eh, P tersedia, sama caranya compute, terus P tersedia 1, dan ini kita hapus. Oke, kita masukkan, kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini bisa kita lihat di bagian kolom sini, maka akan ada kolom baru. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Setelah itu, setelah uji transformasi dilakukan, maka kita cek kembali dengan cara uji normalitas. Sama seperti awal, kita klik analyze non-parameter testnya, legacy dialog yang one sample. Terus kita keluarkan dulu semuanya ini. Kita keluarkan, kemudian kita masukkan yang baru, data yang baru tadi. Yang total, itu sedia. Itu kita klik OK. Setelah itu, setelah kita klik OK, kita bisa lihat, maka masih ada yang di bawah 0,05. Maka kita lakukan uji cross-correlation dengan cara klik analyze, dan klik non-parametric test yang independent sample. Kita pilih yang field, terus yang klik yang use custom. Setelah itu, kita masukkan yang redox, yang total, dan kita sedia. Untuk grupnya sendiri kita masukkan yang kombinasi. Setelah itu kita klik bagian run. Maka akan muncul seperti ini. Bisa kita lihat ini bahwa nilai N total, P tersedia dan redox ini tidak signifikan terhadap kombinasi karena lebih dari 0,05. Kemudian kita uji korelasi dengan cara kita klik hash, kita klik yang bagian korelat dan bivariat. Kemudian kita klik redox 1, masukkan, dan total 1 masukkan, P1 masukkan, dan pastikan correlation koefisiennya persen dan test of significance-nya to Taylor. Dan kita klik OK. Setelah itu ini bisa dilihat untuk uji korelasinya bahwa redox ini tidak beda nyata atau tidak berkorelasi dengan N total dan P tersedia. Kemudian untuk N totalnya ini tidak berkorelasi dengan redox, tetapi berkorelasi dengan P tersedia. Untuk P tersedia tidak berkorelasi dengan redox, tapi berkorelasi dengan N total. Setelah dilakukan uji korelasi ini, maka kita lanjut ke uji regresi dengan cara klik graph, klik legacy dialog, pilih yang scattered. Kita pilih tampilannya seperti ini, kita pilih yang simple, kita klik define, kemudian untuk y-axisnya ini kita pilih N total. Untuk x-axisnya kita pilih redox. Kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini, maka kita double klik. Nanti akan ada tampilan seperti ini, kita pilih yang add fit line add total, kita pilih yang fit line bagian linear, kemudian confidence-nya itu non dan 95%. Kemudian kita klik close. Itu kita bisa lihat ini Y-nya itu 0,78 dan 1,13 untuk X-nya. Kemudian kita lakukan juga untuk yang P tersedia dengan cara kita
kita klik grab, dan legacy dialog, scatter, simple, define, dan ini kita keluarkan, kita ganti p saja. Kemudian kita klik OK. Kan muncul seperti ini, sama kita klik 2 kali, kemudian kita add line, sama seperti tadi, linear, non 95%, kita klik close. Kita bisa lihat ini Y-nya 4,32 dan 0,02 untuk X-nya. Cukup sekian untuk perancangan percobaan dengan RStudio dan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.